Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3,5, kami akan mempresentasikan tentang proyek kami, yaitu berjudul Rancang Bangun Platform Pembelajaran Online Berbasis Web Menggunakan Laravel 10 dengan integrasi Payment Gateway. Di mana Payment Gateway di sini merupakan tambahan dari kelompok kami yang semoga bisa menjadi kekuatan dari proyek kami. Untuk kelompok dari anggota 3,5 adalah Wanda Putra Ramadan, yaitu saya sendiri, kemudian Malvin Valerian, Khalidah Rosa, Tarida Grace, dan Rama. Untuk bab 1, di sini kami hanya membahas rumusan masalah untuk mempersingkat waktu. Rumusan masalah kami yaitu terdiri dari 2, yaitu pertama bagaimana penerapan framework Laravel 10 dalam proses pengembangan dan pembangunan platform pembelajaran online, dan yang kedua adalah tentang bagaimana proses integrasi payment gateway secara optimal ke dalam sistem kami. Penjelasan terkait deskripsi sistem. Nah, platform pembelajaran ini dirancang untuk menghubungkan 3 jenis pengguna, yaitu admin, pengajar, dan murid yang memiliki peran dan aksesnya masing-masing. Nah, yang pertama itu manajemen pengguna. Admin memiliki wewenang untuk mengelola seluruh pengguna di platform, baik pengajar maupun murid. Nah, maka dari itu admin dapat memantau aktivitas penggunanya. Nah, yang kedua, manajemen kategori kursus. Admin bertanggung jawab untuk mengelola seluruh kategori kursus yang tersedia. Nah, yang dimana kategori ini juga dapat ditawarkan kepada para murid untuk menemukan materi yang relevan dengan minat dan kebutuhan mereka. Lalu yang ketiga yaitu manajemen kursus. Pengajar dapat membuat dan mengatur kursus yang ingin mereka tawarkan di platform. Nah, fitur ini memungkinkan pengajar untuk menambahkan materi ataupun format-format pembelajaran yang beraneka ragam untuk menarik interaktif murid. Yang keempat, sistem langganan premium. Murid yang ingin mengakses kursus premium diwajibkan untuk melakukan pembayaran melalui payment gateway. Sistem akan memverifikasi pembayaran sebelum memberikan akses kepada murid untuk mengikuti kursus yang mereka tawarkan. Oke, di sini saya Grace akan menjelaskan tentang diagram arsitektur sistem. Di sini ada 5 komponen utama, yaitu admin, pengajar, murid, web server, dan juga database. Lalu selanjutnya di sini ada IRD-nya sama seperti di pertemuan sebelumnya. Lalu untuk flowchart-nya juga kurang lebih sama, hanya berubah di bagian proses akses kursus murid. Di sini sistem itu akan mengecek status langganan. Kalau yang kemarin kan masih sistem yang mengurus pembayaran itu kan dari persetujuan admin. Nah, kalau sekarang itu murid bisa langsung membayar langsung lewat si payment gateway itu. Jadi kalau dia udah bayar, dia akan bisa mengakses kursus premium. Kalau belum, dia akan diarahkan ke alamat pembayaran, lalu murid melakukan pembayaran, sistem akan verifikasi pembayaran, baru dia bisa akses kursus murid premium. Baru ini juga sama, lalu spesifikasi fungsional kurang lebih sama seperti deskripsi sistem. Lalu di sini ada desain UI-nya, dan untuk bab 4 akan dijelaskan oleh Khalidah Rosa. Selanjutnya itu ada implementasi sistem. Yang pertama adalah bahasa pengembangan. Kita menggunakan PHP, HTML, CSS, dan juga JavaScript. Untuk framework dan library-nya kita menggunakan Laravel 10 dan juga Tailwind CSS. Dan yang ketiga itu database-nya kita menggunakan MySQL. Untuk payment gateway-nya, kita menggunakan Mitrans, yaitu platform payment gateway yang digunakan untuk memproses pembayaran dalam sistem langganan premium. Mitrans ini memungkinkan integrasi yang mudah dengan Laravel dan mendukung berbagai metode pembayaran seperti transfer bank, kartu kredit, dan juga e-wallet. Sistem ini memanfaatkan Mitrans untuk memproses pembayaran dari murid dan juga untuk memvalidasi transaksi sebelum memberikan akses. Dan untuk kelima itu alat pendukung Composer. Untuk struktur kode kita mengikuti arsitektur model view controller yang dari Laravel sendiri. Proses pengembangan kita menggunakan tahapan agile, di mana kita baru sampai pada tahapan develop. Selanjutnya itu ada demo aplikasi yang akan dilanjutkan oleh teman saya, Malvin. Oke, fitur yang pertama yang bisa dibahas dari bagian admin ini adalah admin bisa mengelola data kategori. Yang pertama kita bisa create di sini satu kategori baru, contohnya software engineering, dan ikonnya ini wajib untuk di-input. Nah, ini ikonnya berbentuk gambar dan bisa dilihat datanya udah masuk software engineering. Kemudian data kategori ini juga bisa diedit oleh admin. Contohnya kita ubah jadi software design dan kita update, maka kategorinya sudah terupdate. Begitu juga dengan fitur delete. Di sini sudah disediakan untuk admin bisa menghapus data kategori yang sebelumnya sudah di-input. Kemudian fitur yang selanjutnya untuk admin bisa mengelola data-data guru. Jadi ada user yang bisa dijadikan guru di sini
sehingga harus dipastikan terlebih dahulu usernya itu sudah terdaftar. Contohnya di sini ada satu user dengan email tarida@gmail.com. Kita bisa add new aja di sini dan dipaste kemudian set as teacher. Dengan begitu sekarang user yang bernama Tarida ini sudah menjadi guru dan bisa membuat kelas di platform ini. Begitu juga untuk delete, jadi admin juga bisa menghapus data guru yang sebelumnya sudah diinput. Ini adalah demonstrasi fitur-fitur yang dimiliki oleh seorang guru di platform ini. Jadi bisa dipastikan dulu ada user yang sudah terdaftar dan sudah dijadikan guru oleh si admin. Nah, di sini udah disiapkan satu user yang namanya Tarida Grace dan sudah memiliki role sebagai. Yang pertama, guru ini bisa sebuah course. Di sini ada tombolnya add new. Masukin dulu nama course-nya dan kemudian setiap course itu pasti mempunyai trailer yang gratis untuk diakses untuk semua user. Nah, di sini bentuknya adalah Unicode dari video YouTube. Ini bisa di-copy aja dari YouTube dan dipaste di sini. Kemudian setiap course-nya harus ditentukan thumbnail berbentuk gambar. Kemudian kita pilih kategorinya. Sebagai contoh di sini ada software development. Kemudian di sini ada field about, ini untuk menjelaskan course-nya tentang apa, dan kemudian ada 4 key points yang harus diisi. Setelah begini, si teacher ini bisa langsung add new course saja. Maka sebuah kelas berhasil dibuat di sini. Nah, secara default kelasnya ini belum memiliki video, jadi seorang guru juga bisa menginputkan video ke dalam course yang sudah dibuat sebelumnya. Di sini bisa langsung add new video aja, dan video pertama kita ambil contoh perkenalan. Sama, ini butuh Unicode dari YouTube untuk pad videonya. Kita bisa ambil dari YouTube-nya langsung. Nah, di sini kita bisa copy aja dan kita paste ke halaman webnya. Nah, setelah diinput, maka di sini bisa dilihat previewnya berupa HTML embed. Dan itu juga, guru juga bisa diberikan fitur edit course dan edit video. Contohnya di sini edit course kita ganti jadi Golang Development Website. Setelah itu kita update aja. Maka sekarang course-nya sudah berubah nama. Begitu juga dengan video. Video ini bisa diedit. Contohnya namanya kita ubah jadi perkenalan Golang. Dan kita update aja langsung videonya. Kalau udah begini, maka kalau kita balik ke halaman depan, ke halaman index, kelasnya itu udah terdaftar di platform ini dan siap untuk dibeli untuk semua user yang sudah berlangganan. Oke, pembahasan yang selanjutnya adalah demonstrasi payment gateway Mitrans. Jadi yang sebelumnya website kita cuma menggunakan pembayaran manual dan harus di-approve oleh admin. Sekarang website ini sudah memiliki integrasi dengan Mitrans sehingga admin itu bisa mengelola histori transaksi yang ada. Bisa dilihat sini halaman dashboardnya di environment sandbox. Saldo awalnya adalah 2,2 juta. Dan kemudian sini ada satu user yang namanya Khalida Rosa untuk demonstrasi pembelian kelasnya. Di sini user ini belum bisa mengakses kelasnya karena belum berlangganan. Dan sudah disediakan satu tombol untuk diklik dan akan diarahkan ke halaman metode pembayaran yang tersedia. Untuk kebutuhan demonstrasi kita gunakan kredit atau debit card di sini dan kredensial yang digunakan juga sudah disediakan oleh Mitrans. Kita bisa copy aja untuk nomor kartu kreditnya. Expirednya di bulan 1 tahun 25 dan CVV-nya 123. Di sini bisa langsung dibayar aja dan masukin kode yang diarahkan oleh Mitrans yaitu 112233 dan ini hanya untuk kebutuhan demonstrasi. Nah, setelah diklik OK, maka pembayarannya sukses dan secara otomatis akan dikembalikan ke halaman depan, ke halaman websitenya. Setelah itu kita akan coba lagi untuk user Khalida ini mengakses kelasnya. Dan sekarang user Khalida sudah bisa mulai belajar di kelas yang dibuat oleh guru yang ada di website ini. Dan kita bisa lihat bahwa di halaman dashboard Mitrans ini saldonya seharusnya sudah bertambah menjadi 2,6 juta. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.